Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Tetap bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar, BBS, dari Gereja Alkitab Allah Esa. Bapak Ibu sekalian, saya sering mendapat julukan ahli dalam pembahasan Tritunggal. Maksudnya kanter. Karena saya bukan pengikut Tritunggal. Saya adalah penyembah Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan Allah. Tetapi saya digolongkan sebagai orang yang dapat membahas tentang Tritunggal sampai ke akar-akarnya. Maksudnya tadi dapat membuktikan bahwa Tritunggal itu sampah. Kenapa saya begitu keras menentang Tritunggal? Doktrin ini ya, karena mereka memakai ayat-ayat Alkitab. Karena para pendeta dan penganutnya itu memposisikan dirinya sebagai orang Kristen. Orang Kristen tidak menyembah Tritunggal. Orang Kristen tidak memakai kitab-kitab atau buku-buku yang lain. Orang Kristen mendasarinya hanya satu, yaitu Alkitab. Itu Kristen. Jadi kalau ada beberapa orang itu mengatakan, wah ini Pak Pendeta Binsar ini katanya sangat ahli untuk mendobrak, yang membuktikan bahwa doktrin Tritunggal itu hoax, itu doktrin manusia. Ya memang, saya buktikan beberapa kali, tentu bukan dengan buku-buku tafsir, teologi, tidak. Karena kita berbicara tentang firman Allah, ya saya buktikan dengan ayat-ayat Alkitab. Ayat-ayat Alkitab ada dasar. Ya. Tidak perlu lagi untuk ditunjang oleh buku-buku buku-buku sampah, hasil pemikiran manusia. Tidak perlu, karena dia adalah firman Allah yang tertulis, ilham dari Yesus Kristus. Cukup kita buktikan. Allahnya orang Kristen itu punya nama, yaitu Yesus Kristus. Nah, kalau Allahnya Tritunggal, namanya siapa? Oh, mereka mengutip dari Matius 28 ayat 19. Karena Yesus berkata, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ntar dulu. Ayatnya betul, tapi pemahaman kalian yang salah. Coba, apakah Bapa, Anak, Roh Kudus itu nama Allah? Allah di Alkitab punya nama, Yesus Kristus. Bukannya Bapa, Anak, dan Roh Kudus, bukan. Makanya jangan salah mengerti. Kenapa salah mengerti? Karena tidak menyembah Yesus sebagai satu-satunya Allah. Kenapa tidak menyembah Yesus lalu tidak mengerti kitab suci? Ya jelas, yang mengilhami penulisan kitab suci adalah Yesus. Dia memilih nabi dan rasul untuk menulis kitab suci. Sehingga apa? Dengan demikian, hanya dia yang dapat membukakan pikiran. Itu loh. Simpel kan? Simpel. Nah, kalau kitab suci, Alkitab itu ya,
itu yang mengilhami adalah Yesus, ya, mana bisa Bapak atau Allah Tritunggal itu membuka pikiran? Nggak mungkin, pasti ada selubung, ya kan? Simple kan? Maksudnya sederhana lah cara berpikirnya. Nggak usah sosok teologi. Teologi nggak jalan. Dalam memahami Alkitab nggak jalan. Teologi buat apa? Teologi kan buatan manusia. Nggak jalan. Apa yang bisa teologi ini? Pahami mengenai Alkitab? Pasti diputar balik. Allah roh, dibilang Allah pribadi, ngotot lagi. Ngotot. Oh, pribadi seperti ini, pribadi seperti itu. Kalian pikir Yesus itu yang menghilami penulisan itu, ya, untuk menulis ya, kepada para nabi dan rasul, tidak bisa membedakan antara roh dan pribadi. Kalian mengecilkan Yesus. Kalau sama pasti kan ditulis Allah itu pribadi. Udah salah ngotot, tegar tengkuk. Fitnah lagi. Bilang orang yang penyembah Yesus itu sesat. Kalian yang sesat. Kami menyembah Yesus, Tuhan Allah yang benar. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 20. Dia adalah Alfa Omega. Itu Allah yang dahulu tuh ya, ada. Sekarang ada, sampai kapanpun ada. Itu Allah itu yang kami sembah. Allah yang mencipta. 1 Yohanes 3 itu, dia mencipta. Kolose 1 ayat 16, dia mencipta yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Dia yang mencipta. Juga dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai, ya katakanlah sampai 3, 4, 5, 6 tuh, baca aja. Itu yang kami sembah. Bukan yang ada di pikirannya si Tertullianus yang kami sembah, tidak. Yang kami sembah, dia adalah Allah yang benar. Allah yang esa. Itu yang kami sembah. Esa itu satu. Oh enggak, ini esa itu kesatuan. Tidak ada satupun ayat di Alkitab ya yang menyatakan Allah itu kesatuan. Allah esa. Allah satu. Ya. Yakobus 2 ayat 16. Roma 10 ayat 12 dan banyak yang lainnya. Allah satu. Kalian kan orang terpelajar, baca itu satu atau kesatuan. Tuh, para pengikutnya baca tuh, ya. Allah itu satu atau kesatuan tuh. Lalu tanya sama pendeta kalian, Allah itu satu atau kesatuan? Jangan diam aja. Ini bicara keselamatan. Salah menyembah binasa. Benar tidak? Jangan main. Jangan mau disesatkan. Udah ribuan tahun disesatkan oleh penyesat-penyesat ini. Nah, inilah yang saya tentang terus-menerus. Ya, karena doktrin ini membawa orang kepada kebinasaan. Allah punya nama Yesus Kristus. Oh, nggak percaya? Baca. Yohanes 17 ayat 12. Dulu sebelum Allah dibentuk, memang namanya bukan Yesus, Yahweh, nama sebutannya. Tetapi setelah Yahweh dibentuk, ya, ayatnya, ya, Yesaya 43 ayat 10, ya, Yohanes 1 ayat 14, dibentuk, ya, lahir jadi manusia. Lukas 1 ayat 31, namanya Yesus. Nah, nama Yesus itulah yang diberikan oleh Allah kepada manusia ini. Kenapa? Karena nama Yesus itu nama Allah. Yohanes 17 ayat 12. Sebab itu baptislah mereka dalam nama Bapa. Nama Bapa siapa? Yesus. Nama anak siapa? Itu yang lahir Maria. Yesus.
Nama Roh Kudus siapa? Yesus. Kalau nggak tahu ayatnya, silahkan japri ke saya. Atau tanya di bawah sini, nanti saya akan jelaskan ayat-ayatnya. Yohanes 17 ayat 12, Lukas 1 ayat 31, Yohanes 14 ayat 26. Itulah makanya saya katakan ya, berhentilah kalian ya, berhenti ya, untuk menyesatkan orang, ya, berhenti. Kalau kalian tidak mengerti, jangan ngajar, kalian belajar. Ini untuk para pendeta Tritunggal nih. Kalau kalian tidak mengerti, belajar. Jangan ngajar dari mimbar. Oh iya, tapi kan saya tidak punya pekerjaan, Pak. Cari kerjaan. Oh iya, tapi saya kan tidak lulus sekolah. Makanya saya ambil sekolah teologi. Belajar. Sampai lulus. Kalian kan bikin gereja juga hanya kadang-kadang ini, kalau saya pikir nih seperti apa ya, untuk mendirikan Menara Gading, bikin gereja yang besar, lalu mewariskan kepada anak nanti mewariskan kepada ini. Tapi yang diwariskan itu adalah apa? Kesesatan. Hati-hati, kalian akan menghadap tahta putih, pengadilan Yesus. Jangan main. Dan hukumannya ya di Wahyu 20 ayat 10 ya. Ayat ya, silakan baca ya. Neraka itu tidak setahun 2 tahun, selamanya. Ya. Perhatikan itu. Jadi sekali lagi saya katakan, kalau kalian belum mengerti, jangan ngajar, melainkan belajar. Ya. Setelah itu, ya, kalian terus berlatih. Ini tidak mengerti, ngajar. Udah ngajar dikasih tahu ngotot. Dia kan pakai firman Allah dikasih tahu nih ayat-ayatnya ngotot, tegar tengkuk. Ya, dengan khotbah juga malah bilang, oh ini fitnah, oh ini ini sudah sekian tahun di apa namanya itu, oh ini ajarannya sesat. Kalian yang sesat karena kalian tidak mengerti kitab suci, karena kalian tidak menyembah Yesus, sehingga pikiran kalian tidak dibukakan. Itu loh intinya. Kalian ini tinggi hati, sombong. Dengan gelar pendeta kalian, begitu masuk gereja, disambut, duduk di depan, pakai jas, ya kan? Dapat perpuluhan, begitu kan? Dapat PK, ya nggak salah, dapat PK nggak salah, untuk hidup nggak salah. Tapi kalau tujuannya itu yang salah. Kenapa kalian seperti ini? Karena kalian tidak dipilih oleh Yesus. Ya kan? Yang memilih gembala, yang memilih nabi dan rasul, ya, yang memilih pengajar, ya, pemberita Injil, itu adalah Yesus. Kalau kalian dipilih oleh sinode karena kalian membayar, ya, kalau kalian dipilih oleh gereja, ya, karena kalian memberikan perpuluhan, siapa? Mana mungkin kalian bisa mengerti kitab suci? Nggak akan pernah bisa, nggak akan pernah. Kecuali Yesus Kristus yang memilih kalian, baru. Loh, kenapa saya bisa berani bilang begitu? Ayat Alkitab, ya, ayat Alkitab yang mengatakan seperti itu. Kita lihat dari Efesus 4 ayat 11. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Yesus yang pilih.
Jadi sekali lagi saya katakan ya, rendah hati. Ya. Rendah hati. Jadi jelas bukan bahwa Allah mempunyai nama pribadi yaitu saat ini Yesus Kristus. Bukan lagi Yahweh, karena Yahweh sudah dibentuk. Ya. Dan sekarang dia bernama Yesus Kristus. Nanti dia akan datang di awan-awan, ya, sebagai apa? Anak domba. Bukan lagi sebagai Yesus lagi. Sebab itu tidak ada perkawinan Yesus. Yang ada perkawinan anak domba. Pada saat dia menjemput di awan-awan, mempelainya di awan-awan. Nah ini harus dipahami. Konteks waktu harus dipahami. Amin. Jelas bukan bahwa apa yang saya sampaikan itu menghancur babak belurkan doktrin Tritunggal. Kenapa? Karena saya menyembah Yesus satu-satunya Allah yang benar. Shalom.